Sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan India mulai kasak-kusuk untuk memastikan posisi di antara kekuatan besar dunia. Apakah negara-negara kuat di Asia mulai berniat meninggalkan Amerika Serikat, merapat ke Rusia dan China? Tanda-tanda kedekatan itu tercermin ketika Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mempertimbangkan hadir dalam acara normalisasi Cina-Jepang. Menurut laporan Global Times, partisipasi itu dianggap sebagai upaya meningkatkan momentum pertemuan puncak antara Kishida dan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu, gelagat Korea Selatan merapat ke Cina terendus saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke negeri ginseng. Saat tiba di bandara, ia merasa terhina gara-gara tak ada delegasi resmi yang menyambutnya. Demikian dikutip Brookings. Selain itu, kantor kepresidenan Korea Selatan memberitahu Pelosi bahwa Presiden Yoon Suk Yeol berlibur dan tak bisa bertemu secara langsung. Beberapa hari setelah kunjungan Pelosi, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin melawat ke Beijing untuk bertemu dengan Menlu China. Tindakan ini disebut untuk menghindari konfrontasi dengan China usai lawatan pejabat Washington. Melihat tindak tanduk itu, pengamat politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Rifki Muna, mengatakan kedua negara itu tak lantas mengalihkan kedekatan mereka ke China atau Rusia. Rifki mengatakan Jepang dan Korea Selatan tetap menjalin kedekatan dengan Amerika Serikat. Ia kemudian berujar, baik Jepang maupun Korea, keduanya merupakan aliansi militer Amerika Serikat yang mapan dengan latar belakang pembentukan aliansi yang berbeda. Jepang menjadi aliansi Amerika Serikat usai kekalahan negeri Sakura pada Perang Pasifik tahun 1945. Ketika itu, Washington menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu, Korea Selatan menjadi sekutu Amerika Serikat melalui Kesepakatan Pertahanan Bersama atau Mutual Defense Treaty pada 1953. Washington juga membantu Seoul dalam Perang Korea melawan negara berideologi komunis Korea Utara. Amerika Serikat bahkan punya pangkalan militer di Korea Selatan dan Jepang. Hingga kini tercatat 28.500 tentara Washington berada di negeri ginseng. Di Jepang, tentara Amerika Serikat berjumlah sekitar 50.000 personel. Mereka mayoritas berada di Okinawa. Melihat hal itu, Rifki menilai keliru menganggap kedua negara maju di Asia ini bakal merapat ke Cina. Lebih lanjut, Rifki menerangkan, dari aspek industri semikonduktor yang memanas, hubungan Korea Selatan dengan Cina dan Jepang dengan Cina punya implikasi strategis bagi teknologi perang antara Amerika Serikat versus Cina. Washington dalam hal ini memanfaatkan Taiwan untuk melawan Beijing. Namun, keadaan semakin kritis secara geopolitik usai Rusia menginvasi Ukraina. Begitu juga dengan upaya Amerika Serikat membentuk aliansi Chip 4 untuk membendung semikonduktor Cina. Serupa, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, mengatakan Korea Selatan dan Jepang akan tetap berada di pihak Amerika Serikat. Selain Korea Selatan dengan Jepang, negara di Asia Selatan, India, juga disebut menunjukkan tanda-tanda merapat ke Rusia. New Delhi selama ini berselisih dengan Beijing karena masalah perbatasan negara, problem klasik yang tampak akan terus muncul. Namun, negara ini menunjukkan sinyal melirik ke Moskow. India menjalin kerjasama ekonomi dengan Rusia, sekutu dekat Cina. Negara pimpinan Narendra Modi ini juga membeli minyak dari Moskow.
India meningkatkan pembelian minyak Rusia usai invasi dengan memanfaatkan potongan harga. Minyak Rusia sebelumnya hanya menyumbang sekitar 0,2% di India. Sisanya mereka membeli dari negara seperti Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Apakah pembelian ini bisa menjadi tanda India juga merapat ke Cina melalui Rusia? Suzy menegaskan bahwa India tetap akan bersama negeri Paman Sam. Senada, Rifki juga menilai usaha India bukan sebagai upaya merapat ke Beijing. Rifki menyoroti pembelian minyak New Delhi dari Rusia berkaitan dengan sejauh mana kedekatan India dan Amerika Serikat melalui Quad terjalin. Baginya, New Delhi memainkan perang diplomasi yang canggih. Ia memaparkan, secara tradisional India menjaga hubungan dengan Rusia. Namun akhir-akhir ini mereka mengembangkan hubungan dengan Amerika Serikat melalui kerangka Indo-Pasifik. Namun, dia juga tak menampik rivalitas yang menguat di dua negara tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, Cina memproduksi vaksin buatan sendiri. India pun tak mau kalah, turut membuat vaksin sendiri. Perseteruan India dengan Cina semakin tampak di Samudra Hindia. Akhir Juli lalu, New Delhi meluncurkan kapal induk INS Vikran yang bertujuan membungkam Beijing di perairan itu. Beijing pun tampak khawatir. Media pemerintah Cina, Global Times, sampai-sampai memuat komentar pengamat bahwa kapal induk itu cuma berukuran medium. Sementara itu, kapal induk Beijing, Liaoning, merupakan armada besar.